Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @demonsen dengan judul Barongan Pring. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin baca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut. Sebelum lanjut cerita, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe supaya kami bisa bersemangat untuk terus membacakan cerita. Oke, langsung aja ke ceritanya. Segelas kopi panas yang baru saja matang menjadi teman Fadlan untuk malam yang hening ini. Setelah seharian bekerja, kini waktunya dia untuk bersantai, menikmati waktu dan malam yang cerah. Tak lupa sebungkus rokok menemaninya. Dikepulan asap rokok ke arah depan sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Tiba-tiba ia mendapatkan notif pesan dari seorang kawannya yang bernama Anto. "Lan, cari burung yuk. Ayolah, mumpung gue lagi gabut," balas Fadlan cepat. "Ya udah sini ke rumahku ya," balas Anto tak kalah cepat dari Fadlan. Fadlan sedikit meminum kopinya sebelum dia masuk ke dalam rumah. Lalu Fadlan bergegas untuk ke rumah Anto. Sudah dibayangkannya keseruan yang akan terjadi karena sekarang paling tidak dia ada kegiatan untuk mengusir kebosanannya. Fadlan berjalan kaki menuju rumah Anto, karena memang tak terlalu jauh jaraknya. Ya, walau memang sedikit menakutkan juga untuk berburu burung pada malam hari. Karena harus masuk ke pekarangan, bahkan ke pemakaman untuk sekedar mencari atau mengejar burung. Tak berapa lama, Fadlan pun sudah sampai di depan rumah Anto. "Ayo, cepat berangkat," ajak Fadlan yang sudah merasa tidak sabar. "Sabar sih dulu, bentar, aku siap-siap dulu," ujar Anto. Setelah semua perlengkapan siap, mereka pun segera berjalan ke belakang rumah Anto dan masuk ke dalam pekarangan yang gelap dan memberikan nuansa berbeda, apalagi ditambah suasana yang masih basah karena tadi sore diguyur hujan, lembab dan memberikan kengerian tersendiri. Cahaya dari lampu senter diarahkan ke atas pepohonan, karena biasanya burung bertengger di antara dedahanan pohon yang tinggi. Mata mereka harus jeli untuk memastikan sarang burung, daun, ranting, atau yang lainnya. Tak terasa, mereka sudah sangat jauh dari rumah Anto maupun rumah warga lainnya. Mereka sudah masuk jauh ke dalam perkarangan. Fadlan mengasih kode ke Anto untuk mengarahkan sorot seter Fadlan. "Wah, burung besar nih," ucap Anto dengan suara pelan seperti orang berbisik. Anto pun mengokang senapan anginnya. Setelah dia rasa cukup, dia mengarahkan pada target seekor burung perkutut yang nampak tengah bertengger di ranting pohon kesambi yang besar yang ada di hadapan Anto dan Fadlan. Dibidiknya burung tersebut dengan sebelah mata untuk lebih memfokuskan bidikannya. Namun, sesaat sebelum Anto menembakkan peluru dari dalam senapannya, terdengar suara berdehem dari balik pohon kesambi di depannya. Anton pun mengurungkan niatnya. Dia menarik baju Fadlan dan berjalan mundur untuk menjauhi pohon tersebut. Seakan mengerti apa yang terjadi, Fadlan pun hanya diam dan mengikuti langkah Anto berjalan mundur dan segera menjauh dari pohon tersebut.
Setelah lumayan jauh dari pohon tersebut, barulah Fadlan menanyakan apa yang terjadi. "Kamu kenapa tadi ngajak mundur?" tanya Fadlan yang merasa aneh sekaligus penasaran. "Udah, gak usah dibahas. Kamu tahu sendiri ada sesuatu yang gak beres kan?" ujar Anto. "Ya udah yuk, kita cari aja. Cari siapa tahu kita dapat burung aja yang lain, tapi kita pindah tempat lagi," ujar Fadlan dengan tenang. Ya, mereka pun berdua melanjutkan kegiatan berburunya. Mereka berdua memang nekat dan berani. Sudah seharusnya juga karena hobi mereka memang seperti ini. Dalam pekarangan yang gelap dan tentu menyeramkan. Sebenarnya mereka juga tidak terlalu sering berburu karena mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Hanya saja berburu menjadi salah satu hobi untuk menghilangkan rasa bosan dan senang-senang saja di kala waktu luang. Tak terasa mereka sudah memasuki jauh ke dalam perkarangan. Mereka menuju pekarangan bambu di ujung desa untuk mencari burung. Karena biasanya setiap berburu, mereka selalu melihat seekor burung besar di perkarangan bambu tersebut. Namun mereka selalu gagal untuk menembaknya. "Ke rumpun bambu aja yuk, cari burung yang gede. Biasanya kan suka ada di atas pohon bambu di daerah sana." "Ya udah yuk, tapi jangan lewat makam tua. Ada takut ditambah rasa ngeri kalau lewat di sekitar pohon beringinnya tuh," ucap Fadlan yang sedikit was-was. Bukan karena alasan Fadlan merasa was-was, karena pohon beringin tersebut memang sering terjadi hal mengerikan dan sudah lama beredar kabar tentang angkernya pohon tersebut. Bahkan sebelum Fadlan lahir, dia teringat cerita-cerita yang ia dapat dari kakek dan para tetangganya tentang pohon tersebut. Sudah cukup membuat Fadlan merasa ngeri dan was-was apabila dia ingat cerita-cerita yang dia dengar tersebut. "Udah yuk, gak usah takut. Masa udah gede masih aja takut," ejek Anton. Bukan gitu. Kalau ada apa-apa gimana?" Fadlan. "Ya udah deh, kita lewat timur aja yang enak jalannya," ujar Anto. Mereka pun berjalan ke kanan untuk masuk ke jalur timur pekarangan bambu. Jalannya memang sedikit mudah untuk dilalui karena merupakan akses sang pemilik perkarangan dan akses orang yang memang mempunyai sawah di daerah ujung desa tersebut. Belum lama mereka berjalan. Tiba-tiba Anto menghentikan langkahnya. "Kenapa kamu?" tanya Fadlan. Hah? Kayak bau singkong bakar, Lan," jawab Anton sambil mengendus-endus hidungnya, mencari sumber aroma tersebut. Baunya seperti dekat, namun entah di mana. Sejauh mata memandang, hanya rumpun bambu yang gelap, sepi. Tak ada tanda-tanda api dari orang yang membakar singkong atau lainnya. Mereka pun langsung teringat akan perkataan orang-orang kalau mencium bau singkong bakar, berarti ada sosok makhluk dari dunia gaib yang dekat dengan mereka. "Wah, kayaknya nggak beres nih," ujar Anto. Mereka pun mulai tidak memperdulikan bau tersebut. Lalu berlalu pergi menuju rumpun bambu di mana biasanya banyak burung di situ. Belum lama mereka berjalan. Terdengar suara seperti suara ranting pohon yang terinjak.
Angin berhembus kencang, namun anehnya, angin terasa panas, tidak sejuk seperti biasanya. Insting sebagai manusia mereka menajam, seakan mereka tahu bahwa di pekarangan ini bukan hanya mereka berdua, namun ada beberapa sosok lain yang ikut menemani mereka pada malam itu. Mereka masih berusaha bersikap tenang, walau sebenarnya hati mereka sudah tidak karuan. Anto melangkahkan kakinya, berjalan seraya memberi kode kepada Anton untuk segera melanjutkan perjalanannya ke tempat yang dituju, berharap suasananya menjadi lebih baik. Mereka bergegas melangkah kembali. Aduh, kok gerah banget sama kayak pengap gini ya, ujar Dahlan. Ya udah Lan, cepet berangkat, biar kita cepet sampai tujuan, ujar Anto. Akhirnya mereka sampai di rumpun bambu petung yang besar dan gagah, yang menjulang menusuk malam. Diarahkannya senter ke segala arah, berharap mendapatkan sesuatu yang mereka buru. Ketika senter Anto mengarahkan ke sudut pohon bambu yang rapat, samar-samar terlihat wajah di antara rapatnya pohon bambu. Astagfirullah, astagfirullah, teriak Anto. Kenapa woi? Tanya Fadlan. Enggak Lan, cuma kena ranting bambu. Anto menyembunyikan ketakutan yang baru saja dia lihat. Di balik pohon bambu tersebut, Anto melihat sesosok wajah yang sangat mengerikan. Namun ia tetap berusaha tenang. Dia juga menyembunyikan bahwa dia melihat sosok tersebut dari Dahlan, karena ditakutkan Dahlan menjadi takut dan mengajaknya pulang. Lalu mereka pun kembali berjalan, memutari rumpun bambu, berharap mendapatkan buruan mereka, dan untuk menghilangkan ketakutan yang sedari tadi mereka rasakan. Tuh, ada burung besar, tunjuk Dahlan. Dengan senternya mengarah ke burung besar berwarna hitam yang hinggap di ranting pohon bambu. Tapi kok rasanya aneh, kayak baru ngelihat ada burung kayak gitu di desa ini, ujar Anton dalam hatinya. Udah cepetan, tembak Ton, ujar Dahlan. Senjata pun mulai dikokang, senapannya lalu diarahkan. Targetnya mulai dibidik dengan pasti. Sesaat kemudian, kembali tercium bau singkong bakar, disusul dengan bau sangit yang amat menyengat. Fokus, batin Anton meyakinkan diri dan bidikannya. Sesaat sebelum senapan angin ditembakkan, terlihat burung tersebut menoleh ke arah Anton. Namun, yang mengejutkan adalah wajah burung tersebut berbentuk seperti manusia, namun dengan mata yang berlubang, mulut dan hidung yang menyatu dengan darah yang masih menetes. Terdengar suara seseorang berdehem berat di balik rumpun bambu. Anton dan Fadlan yang mendengar suara tersebut seketika membuat tubuh mereka kaku. Keringat peluh serta irama jantung mereka berdetuk kencang. Rasa panik dan takut yang menyatu menguasai diri mereka. Hawa yang semula dingin karena hujan tadi sore mendadak pengap, sumpek dan panas. Seakan mereka berdua tengah berada di dalam keramaian.
Kaki mereka seperti membatu di ke tanah. Tenaga mereka pun serasa hilang. Tubuh mereka seperti benar-benar kaku. Mereka tak bisa bergerak dari tempat mereka berdiri. Dengan mata dan kesadaran yang masih tersisa, terdengar dari sebelah kanan suara ranting bambu yang terinjak begitu kuat. Sontak, mereka langsung menoreh ke arah sumber suara. Yang ternyata suara tersebut berasal dari tangan makhluk yang sangat besar. Ukuran tangannya sama seperti badan Dahlan dan Anton. Dengan jemari sebesar pohon rara, sebesar pisang raja. Jemarinya yang terlihat busuk, gosong, dan bercampur dengan nanah. Kukunya yang panjang dan hitam. Tangan tersebut seolah-olah keluar dari balik lumpur bambu. Doa dalam hati mereka terus mereka panjatkan. Namun tak kunjung mengusir ketakutan dan makhluk tersebut untuk pergi. Malah ketakutan terus bertambah yang mereka rasakan. Namun tiba-tiba hujan turun seolah pertanda pertolongan dari Maha Kuasa. Tetesan air hujan yang mulai membasahi tubuh mereka, seperti membuat tubuh mereka kembali seperti sedia kala. Ketakutan yang asalnya membelenggu, seakan pudar oleh tetesan air hujan yang kian besar. Tanpa aba-aba, mereka langsung lari sekuat tenaga. Namun, karena rasa panik dan takut yang sedari tadi mereka derita, membuat langkah mereka tak tentu arah. Berlari menerjang apapun yang ada di depan mata. Semak belukar, pohon kecil, pohon pisang, tak luput dari tabrakan tubuh mereka. Satu yang pasti, mereka harus pergi dan lari. Namun, sialnya bagi mereka berdua. Di tengah kaki yang terus melangkah, malah membawa mereka ke arah kuburan tua yang tadi mereka hindari. Aduh, kaki Fadlan menyandung batu nisan dari makam tua di tengah mereka berada. Sakit, teriak Fadlan. Anto yang berlari di belakang Fadlan langsung membantunya berdiri. Namun sesaat sebelum membantu Fadlan, Anto dan Fadlan mendengar dengan jelas ada suara auman harimau yang terdengar entah dari mana sumbernya. Tanpa pikir panjang dan peduli terhadap apapun, mereka berdua langsung berlari sekuat tenaga. Tak terkecuali Fadlan yang sembari menahan sakitnya. Mereka berlari sambil berteriak-teriak, berusaha melepaskan ketakutan yang tertahan sedari tadi. Hingga sampailah mereka di dekat desa. Terlihat sekelompok warga menoleh ke arah sumber suara teriakan Fadlan dan Anto. Weh, tahan dulu, berhenti. Ada apa ini? Kayak orang habis lihat setan aja, ucap Pak Imron, salah satu orang yang sedang meronda. Mencoba menenangkan mereka dan bertanya, sebab mereka berlari dan berteriak-teriak. Pak, aduh. Suara Dahlan terbata-bata dengan napas yang masih ngos-ngosan dan keringat yang memandikan badan. Begitupun dengan Anto. Linda Ando pun keluh mengucapkan kata dan hanya bisa memberikan isyarat. Udah, sini tenang dulu. Nih, minum dulu, ujar Pak Imron menyodorkan air minum dalam segelas di pos rondanya. Kebetulan pos rondanya memang berada di ujung desa, karena lebih mudah memastikan keamanan desa. Karena jalur tersebut menjadi jalur utama keluar masuknya warga. Nih, udah, tenang dulu. Nih, sekalian ngerokok dulu, ujar Mas Andi menawarkan. Kamu ini orang ketakutan malah ditawarin rokok,
ujar salah satu temannya. Udah, coba tenangin dulu, tenang, jangan ketakutan gitu, ujar Pak Imron coba menenangkan. Aduh, Pak, tadi kami lagi berburu burung di rumpun bambu ujung desa, Pak. Terus kami lihat setan, Pak. Ujar Anton menjelaskan. Mendengar hal itu, Pak Imron hanya memasang muka datar. Karena dia sudah sering mendengar hal tersebut dari beberapa warga desa lain yang pernah ditampakkan sosok penampakan tersebut. Ya udah, istighfar, nyebut, ingat selalu sama Tuhan. Udah, tenangin dulu sekarang, perintah Pak Imron. Ketika sudah mulai tenang dan membaik, Pak Imron menawarkan diri dengan membantu mereka untuk mengantarkan pulang. Ya udah, yuk sekarang pulang, dianterin sekalian sama bapak-bapak. Kebetulan kita juga mau muter ronda. Tapi inget ya, satu pesanku. Kalau nanti ada yang gedor pintu sama jendela, ingat, jangan dibuka. Kalian baca doa, istighfar sama ngaji aja. Ingat nih, gak usah diladenin, perintah Pak Imron yang dijawab oleh anggukan dari Dahlan, dari Fadlan, dan Anto. Singkat cerita, setelah mereka sudah sampai di gang penghubung antara rumah Anto dan Fadlan, Pak Imron dan bapak-bapak yang lain pun pergi melanjutkan ronda malam mereka. Mereka berdua hanya diam, tak ada yang mereka bicarakan, sampai mereka berpisah di jalan kecil yang memisahkan rumah mereka berdua. Setelah sampai rumah, Fadlan pun mencuci muka dan membasahi rambutnya, berharap pikirannya menjadi lebih segar karena basuhan air di kepalanya. Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian yang sudah basah karena keringat, Fadlan bergegas merebahkan tubuhnya yang terasa sangat lelah dan sakit semua. Jam menunjukkan pukul 1:30 malam. Sudah waktunya untuk dia terlelap dan memulihkan kembali kondisi tubuhnya. Lampu kamar pun dia matikan. Tubuhnya direbahkan dan dirilekkannya di atas kasur. Dia mencoba untuk tertidur. Tak butuh waktu lama, dia kembali terbangun karena dia mendengar suara gedoran yang amat keras dari jendela kamarnya yang tertutup oleh kain coklat yang tipis. Samar-samar dia melihat ada siluet sosok besar karena pancaran dari lampu depan rumahnya. Karena memang kamar Fadlan di paling depan sebelah kanan ruang tamu rumahnya. Terlihat dari siluet tersebut, sosok itu menggedor menggunakan kepalanya, sehingga menimbulkan suara yang keras di tengah malam yang sepi dan gelap. Fadlan menutup muka dan badannya dengan sarung dan terus beristighfar. Tak lupa ia membaca doa-doa pendek yang dia hafal di dalam hatinya, sambil terus menahan rasa takut dan keringat yang kembali membasahi badannya. Sosok di luar hanya tertawa, dan entah kenapa, di luar rumahnya sangat ramai dengan suara tangisan, jeritan, dan suara-suara lainnya yang terdengar begitu menyeramkan. Namun anehnya, walaupun terdengar suara yang begitu berisik di luar rumah, tak ada orang yang di rumah tersebut terbangun. Seolah-olah hanya Fadlan yang mendengar suara tersebut. Dia pun akhirnya tak mampu beranjak dari tempat tidurnya karena ketakutan yang dirasa begitu besar. Terdengar lagi suara ketukan yang sangat keras dari jendela kamar dan pintu depannya.
Seakan rumahnya telah dikepung oleh sosok makhluk dari alam lain. Begitu ramai dan berisik, seperti di tengah keramaian suatu acara. Malam yang memang tak bisa dilupakan oleh Fadlan, karena dia harus terus terjaga oleh gangguan dari makhluk-makhluk tersebut. Sampai akhirnya terdengarlah suara adzan subuh berkumandang di segala penjuru musola di desanya. Barulah gangguan tersebut berhenti. Entah kenapa, ketika terdengar suara adzan tersebut, Fadlan merasa tubuhnya benar-benar lemas dan matanya seakan tak kuasa menahan kantuk yang sangat berat. Lalu tertidurlah dia. Ternyata esoknya Anto pun menceritakan hal yang serupa seperti yang Fadlan alami. Akhirnya semenjak kejadian itu, mereka memutuskan untuk tak pernah berburu pada malam hari, dan mereka juga menghindari tempat-tempat yang dirasa angker untuk dijadikan tempat mencari burung buruannya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Tetap support channel Obor Malam dan terus ikuti cerita-ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.